kita tinggali ini menyimpan keanekaragaman berbagai makhluk hidup yang begitu banyak. Dalam dunia fauna, berbagai spesies baru banyak ditemukan sepanjang tahun 2010 yang lalu. Berikut ini adalah 7 binatang temuan baru yang paling aneh menurut versi On The Spot. Seorang ilmuwan Vietnam bernama Ngo Van Tri menemukan sebuah keanehan pada sebuah rumah makan di provinsi Bà Rịa Vũng Tàu, Vietnam. Yang menemukan bahwa kadal yang dijadikan salah satu menu masakan di sana semuanya berjenis kelamin betina. Setelah diteliti bersama koleganya dari California, Profesor Lee Geismar, kadal itu ternyata bereproduksi dengan cara mengkloning dirinya sendiri atau dalam istilah ilmiah disebut partogenesis. Dalam proses ini, sel telur yang lengkap berisi kromosom berkembang menjadi embrio tanpa dibuahi. Kadal ini kemudian diberi nama Leiopis Ngo Van Tri sebagai penghargaan kepada Profesor Ngo Van Tri atas temuannya yang menakjubkan tersebut. Masih ingat dengan tokoh Yoda dalam film Star Wars? Tokoh bertubuh mungil namun berilmu tinggi ini memang hanya tokoh fiksi dalam film. Akan tetapi, para ilmuwan berhasil menemukan Yoda yang benar-benar ada dan hidup di bumi. Memang bukan Yoda sang guru besar Satria Jedi, melainkan seekor kelelawar yang memiliki hidung mirip tabung dan bermata lebar sehingga wajahnya mirip dengan Master Yoda dalam film itu. Kelelawar pemakan buah ini merupakan satu dari sekitar 200 spesies baru yang ditemukan dalam ekspedisi ilmiah ke Papua Nugini beberapa tahun lalu. Namun hingga kini sang kelelawar Yoda tersebut belum didokumentasikan secara resmi dan bahkan belum diberi nama. Ikan terbang tentu bukanlah binatang yang aneh, tapi bagaimana dengan katak terbang? Ya, spesies baru yang ditemukan di dataran tinggi Kalimantan ini bisa meloncat di antara pepohonan hingga sejauh 15 meter. Memiliki bentuk tubuh yang cukup mungil, hanya sebesar 3,5 cm untuk spesies dewasa, katak yang diberi nama bulu ini sanggup menerbangkan tubuhnya seperti lembaran kertas yang tertiup angin. Hebatnya lagi, katak ini juga bisa mengubah warna tubuhnya untuk tujuan penyamaran. Di malam hari, katak ini akan memiliki kulit berwarna hijau terang dengan mata berwarna putih. Sedangkan saat siang menjelang, kulitnya akan berubah menjadi coklat dan matanya berubah menjadi merah. Gurita umumnya berwarna putih atau bening. Namun gurita yang satu ini memiliki warna tubuh yang indah, yaitu ungu. Binatang ini merupakan satu dari sekitar 11 spesies baru yang ditemukan selama ekspedisi bawah laut di Samudra Atlantik Kanada pada bulan Juli 2010. Ekspedisi selama 20 hari ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara karang air dingin dan makhluk bawah laut dalam lingkungan asing yang masih alami. Sejenis monyet yang aneh ditemukan di Asia Tenggara, tepatnya di Myanmar. Monyet ini memiliki hidung yang sangat pesek dengan lubang yang cukup besar. Hal ini memungkinkan air hujan masuk ke dalam hidung dan bisa membuatnya bersin-bersin. Sayangnya, saat ditemukan oleh para peneliti, satu-satunya spesimen yang didapat sudah dalam keadaan mati, dibunuh oleh pemburu lokal untuk dijadikan makanan. Menurut pemburu tersebut, monyet ini mudah ditemukan saat musim hujan dalam keadaan kepala terselip di antara lutut mereka. Para ilmuwan memperkirakan jumlah monyet ini hanya tersisa sekitar 300 ekor dan karenanya digolongkan sebagai spesies langka yang hampir punah. Pada tahun 2006, di sekitar hutan hujan Amazon, tepatnya di Sungai Santa Ana, Peru, ditemukan sejenis ikan patin aneh yang memakan kayu. Namun sejatinya ikan ini tidak benar-benar memakan kayu. Hanya saja ikan ini memiliki gigi yang unik berlapiskan bahan seperti baja yang berfungsi untuk mengikis bahan-bahan organik dari permukaan kayu yang terendam. Akan tetapi, jenis baru ikan yang ditemukan tahun 2010 ini benar-benar menelan kayu. Ikan ini kemudian mencerna bahan-bahan organik yang terdapat pada kayu seperti ganggang, tumbuhan mikroskopis, dan makhluk kecil lainnya untuk diserap ke dalam tubuh. Sedangkan kayu itu sendiri akan kembali dikeluarkan sebagai kotoran atau sampah.
Umumnya ikan menggunakan siripnya untuk berenang, tapi tidak dengan ikan yang ditemukan di sekitar Kepulauan Tasmania ini. Ikan-ikan ini menggunakan siripnya justru untuk berjalan di dasar laut. Gerakan yang lambat dan kecenderungan mereka untuk tinggal di satu habitat membuat ikan ini sering jadi sasaran empuk para predator bawah air. Meski begitu, para ilmuwan beranggapan bahwa ikan ini punya senjata rahasia pada kulitnya yang beracun yang bisa membunuh para penyerangnya. Binatang-binatang temuan baru ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak makhluk yang hidup bersama kita di bumi. Masih banyak makhluk yang tersebar di berbagai belahan dunia menanti untuk ditemukan dan diidentifikasi.